Pernah nggak sih kamu ngerasa udah hemat banget, udah nahan diri buat nggak jajan, udah cari yang paling murah, tapi kok rasanya duit tetap habis aja gitu? Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Dan dengerin ya, ini penting banget. Seringkali masalahnya itu bukan karena kamu boros, tapi emang karena penghasilan kita itu udah terlalu pas-pasan sama biaya hidup yang makin naik. Jadi ini bukan salah kamu. Faktanya kan gitu, harga-harga pada naik, ongkos kemana-mana makin mahal, kebutuhan juga nambah. Dalam kondisi kayak gini, hemat itu penting, tapi seringnya emang nggak cukup. Rasanya tuh kayak cuma napas dari gajian ke gajian doang. Dan terus-terusan di posisi bertahan kayak gitu tuh capek banget loh. Makanya, ngomongin soal nambah penghasilan itu, ini bukan soal serakah loh ya. Sama sekali bukan. Justru ini tuh bentuk tanggung jawab. Biar hidup kita lebih kuat, nggak gampang goyah. Soalnya kalau kita cuma ngandelin satu sumber pemasukan, begitu ada satu masalah kecil aja, wah semuanya bisa langsung berantakan. Coba deh, jawab jujur di dalam hati aja. Kalau jawaban kamu langsung panik, nah itu sinyal yang jelas banget kalau kamu butuh ruang napas keuangan yang lebih lega. Dan di pembahasan kali ini, kita mau cari cara ngebangun ruang napas itu. Pelan-pelan aja, yang penting realistis. Oke, sekarang kita bedah ya. Masalah terbesarnya kenapa banyak orang nggak pernah mulai-mulai. Itu karena bayangan di kepala kita tuh udah terlalu besar dan ribet. Mikirnya tuh harus langsung buka bisnis, modalnya gede, perlu laptop canggih, atau butuh waktu luang berjam-jam setiap hari. Akhirnya otak kita langsung bilang, waduh nggak mungkin nggak sanggup. Nah, disinilah letak kuncinya. Kita nggak perlu mulai dengan pola pikir bisnis besar. Nggak perlu. Buat awalan, kita cuma perlu ngejual skill kecil yang bisa dikerjain lewat HP. Fokusnya kita geser. Dari mimpi yang gede banget ke satu langkah kecil yang bisa kita lakuin, ya hari ini juga. Jadi gini, ini poin paling penting nih. Lupain dulu deh soal gengsi, soal kelihatan keren. Tujuan pertama kamu itu cuma satu. Dapetin bukti. Bukti buat diri kamu sendiri kalau kamu itu bisa menghasilkan uang di luar gaji utama. Begitu bukti itu udah di tangan, rasa percaya diri kamu bakal tumbuh sendiri. Percaya deh. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian praktisnya. Saya udah siapin 3 ide yang menurut saya paling masuk akal buat pemula. Bukan yang paling heboh di TikTok ya, bukan yang paling keren, tapi yang paling mungkin buat dimulai sama orang biasa yang modalnya terbatas. Kamu tahu nggak, banyak banget loh usaha-usaha kecil di luar sana yang sebenarnya butuh banget bantuan buat balasin chat customer, catat orderan, atau sekedar follow up. Kerjanya nggak ribet, tapi emang butuh sabar dan teliti. Dan yang paling penting, ini bisa dikerjain sepenuhnya dari HP kamu. Ini salah satu jalur paling realistis loh. Dengerin, kamu nggak perlu jadi desainer grafis jagoan loh ya. Nggak perlu. Sekarang kan ada aplikasi kayak Canva tuh, yang isinya template semua. Tugas kamu tuh cuma bantu UMKM atau teman kamu yang butuh desain simple, tapi mereka nggak sempet bikin sendiri. Kamu bantu mereka, kamu dibayar. Simple. Sistemnya sih sebenarnya simple. Kamu bantu jualin produk orang, dapat komisi. Tapi ingat ya, ini bukan sulap. Jalur ini butuh konsistensi dan kemauan buat belajar bikin konten yang bikin orang percaya. Jangan ngarep besok langsung dapat jutaan. Tapi kalau kamu tekun, wah ini bisa jadi keran uang tambahan yang oke banget. Nah, slide ini anggap aja kayak peta buat kamu. Coba deh lihat tabel ini, terus tanyain ke diri sendiri, mana yang paling gue banget ya? Kalau kamu orangnya seneng ngobrol dan rapi, coba deh admin chat. Kalau suka utak-atik gambar, coba desain. Kalau suka promosiin barang, coba afiliasi. Kuncinya di situ. Dan ini, tolong banget dicamkan ya. Banyak orang gagal itu bukan karena nggak ada kesempatan, tapi karena mereka nggak fokus. Hari ini coba desain. Besok lihat temen cuan dari afiliasi jadi ikutan. Lusa ada ide lain lagi. Akhirnya, nggak ada yang jadi. Jadi, pilih satu aja dan komitmen. Oke, saya serius nih. Coba pause dulu sebentar. Beneran, pause. Jangan pilih yang paling keren atau yang kelihatannya paling gede hasilnya. Pilih satu yang paling mungkin kamu jalanin secara konsisten selama 30 hari ke depan. Udah? Oke, kalau udah, kita lanjut. Oke, setelah kamu milih jalurnya, sekarang gimana cara mulainya? Nah, ini dia 4 langkah super simpel biar kamu nggak bingung atau ngerasa minder buat ngelangkah. Lihat deh, gampang kan? Bener-bener bisa dilakuin. Jangan kelamaan belajar sampai nggak mulai-mulai. Belajar yang penting-penting aja, terus langsung bikin contoh. Tawar-tawarin ke orang yang kamu kenal dulu. Dan please, jangan gengsi ambil kerjaan kecil. Justru kerjaan kecil itulah batu loncatan pertama kamu. Dan slide ini, ini pengingat buat saya juga, buat kita semua. Semua orang yang sekarang kelihatannya hebat, mereka semua juga pernah mulai dari nol dan kelihatan canggung sebagai pemula. Jadi, kasih izin ke diri kamu sendiri buat jadi pemula.
Nggak apa-apa kok, kelihatan kayak pemula, emang gitu prosesnya. Nah, biar kerjaan sampingan ini nggak ngerusak kerjaan utama atau bikin kamu burn out, kuncinya ada di sini. Jangan maksain diri kerja berjam-jam sampai kecapean terus 2 minggu kemudian berhenti. Yang kita cari itu ritme yang awet, bukan semangat di awal doang. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Lihat jadwal harianmu. Pasti ada kan, 1 jam yang biasanya hilang gitu aja buat scrolling gak jelas? Mungkin pas di jalan pulang, atau pas malam sebelum tidur. Nah, itu dia modal awal kamu. 1 jam itu, kalau dipakai dengan fokus, bisa jadi investasi buat masa depan keuanganmu. Oke, nah sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Ini penentunya. Ini yang bakal bedain apakah kerja keras kamu beneran ngubah hidup kamu, atau cuma bikin kamu makin capek tapi hasilnya gitu-gitu aja. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget 2 pilihan yang kita punya. Sayangnya banyak orang kejebak di jalur yang salah. Dapat duit lebih dikit, kopinya jadi lebih mahal, makannya di tempat yang lebih bagus. Akhirnya, capeknya dapat 2 kali, tapi kondisi keuangannya ya tetap aja mepet. Kita harus pilih jalur yang benar. Jadi, pas uang tambahan itu masuk, langsung aja arahin ke salah satu dari 4 pos cerdas ini. Pakai uang itu buat bangun benteng pertahanan keuanganmu. Dengan gitu, setiap rupiah tambahan yang kamu dapatin itu benar-benar bikin hidup kamu lebih kuat, bukan cuma manjain keinginan sesaat. Coba diinget-inget kalimat ini baik-baik. Tambahan 500.000 atau 1 juta sebulan mungkin rasanya kecil kalau buat jajan atau belanja ya, habis gitu aja. Tapi kalau dikumpulin setahun, itu jadi 6 atau 12 juta loh. Itu jumlah yang bisa jadi dana darurat penyelamat hidup kamu atau jadi modal buat langkah berikutnya. Jadi kita rangkum ya, singkat aja. Mulai dari yang kecil yang ada di depan mata. Pilih 1 aja dan fokus selama sebulan. Ikutin 4 langkah simpel tadi. Dan yang paling penting, kalau udah dapat hasilnya, pakai uangnya buat memperkuat masa depan, bukan cuma buat gaya hidup hari ini. Oke, sebelum kamu nutup video ini, saya punya 1 permintaan. Jangan cuma dipikirin doang. Ambil HP kamu, buka notes kamu, atau ambil secari kertas, dan tulis. Sekarang juga, tulis keputusanmu. Karena masa depan yang lebih kuat itu jarang dibangun cuma dari niat, tapi dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang beneran kita lakuin.